Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulur Kemenag Jatim. Bagaimana kabarnya dulur? Sehat semua ya? Alhamdulillah kembali kita bersama dengan podcast Kemenag Jatim. Inspiratif dan edukatif. Dulur Kemenag Jatim, kemarin tepatnya pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menyatakan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji tahun 1442 Hijriah karena pandemi COVID-19. Nah, tentunya keputusan ini sudah melalui kajian yang sangat mendalam demi kebaikan semuanya. Namun mungkin banyak juga dari jemaah haji dan juga masyarakat yang merasa galau. Kali ini, Dulur Kemenag Jatim, untuk mengurangi kegalauan kita, telah hadir bersama kita Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Beliau juga sebagai Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Kita sapa bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Haji Muhammad Nurul Huda, Magister Pendidikan. Iya, Mbak. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Nggih. Bisa bertemu dengan dulur Kemenag Jatim. Ini luar biasa. Iya. Pertemuan yang luar biasa karena kita bisa sehat walafiat dalam kondisi saat ini adalah kondisi yang luar biasa. Kita harus selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, meskipun kemarin ya Pak ya, pemerintah menyatakan haji tidak jadi diberangkatkan tahun ini. Gimana Pak komentarnya, Pak? Dulur-dulur Kemenag Jatim, apapun yang diputuskan pemerintah, walaupun pahit, Mbak, itu adalah merupakan keputusan yang paling terbaik yang harus kita terima. Kayak obat ya Pak ya. Iya, Pahit kita terima. betul. Karena apa ya? Karena apa? Yang namanya kesehatan, keselamatan, keamanan, kalau dalam kondisi terancam, namanya hifdzun nafas, itu harus lebih diutamakan. Iya. Nah, dalam hal ini pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi, untuk menjadi keamanan kepada seluruh warga Indonesia, baik itu di luar maupun di dalam negeri. Melihat situasi dan kondisi yang seperti itu, maka kemarin diputuskanlah KMA 660 tahun 2021 berkaitan dengan pembatalan untuk haji tahun ini, Pak. Iya. Iya. Kira-kira apa sih Pak penyebabnya kok akhirnya kita memutuskan untuk tidak jadi berangkat? Apakah karena memang tidak ada kuotanya atau seperti apa ya Pak? Terima kasih dulur Kemenag Jatim. Ketika kita ingin memasuki dalam sebuah wilayah, kita harus kulon wun. Yang punya wilayah itu Arab Saudi. Sampai detik ini, sampai menit ini, belum ada pemerintah manapun, negara manapun yang sudah MOU dengan Arab Saudi. Belum ada. Jadi, sampai detik ini belum ada. Haji itu akan bisa diberangkatkan manakala sudah ada MOU di dua negara. Nah, sampai detik ini Arab Saudi belum membuka itu. Mengapa ini? Karena masih menjadi-jadinya yang namanya COVID-19. Baik di tetangga kita, ada di India, ada di Irlandia, ada di Iran, ada di Turki, ada di Malaysia, bahkan lockdown di Malaysia. Ya. Iya. Kemudian di kita sendiri, bahkan di Arab Saudi sendiri, ini masih banyak yang namanya varian baru. Nah, dari situlah karena yang punya wilayah belum membuka, kita kan tentunya tidak akan bisa
dan tentunya kita tidak akan mampu untuk masuk di wilayah negara tersebut tanpa ada tuan rumah membuka kepada tamunya. Baik, Pak. Pada berita-berita itu dijelaskan ada 11 negara yang diperbolehkan, yang diberikan kuota untuk bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini. Apakah itu betul, Pak? Iya, itu hanya beberapa wilayah negara yang berafiliasi dengan Arab Saudi. Ya, yang dia adalah sangat dekat dengan Arab Saudi. Jadi mereka kemudian diberikan kuota sampai detik ini pun itu juga belum begitu jelas apakah memang itu mereka diberikan sebuah kuota. Karena sampai detik ini itu kami belum mendengar kalau negara diberikan kuota. Memang hari ini kalau kita melihat di televisi itu hanya beberapa orang yang melintasi, baik itu melilingi Ka'bah, itu hanya beberapa orang, yaitu adalah ekspatriat. Siapa ekspatriat itu? Yaitu orang yang yang sudah menjadi penduduk di situ dan tetangga daripada di situ. Ya. Ini Pak, apakah ada juga negara-negara lain, negara Islam yang juga tidak memberangkatkan jemaah hajinya seperti kita? Sampai detik ini semuanya, hampir semuanya. Ya. Karena apa? Arab Saudi belum membuka. Jadi kalau seandainya kita ini berbicara kuota, Arab Saudi belum memberikan kuota, belum membuka kuota, belum memberikan kuota. Ketika sudah memberikan kuota, itu berarti di situ ada sebuah persyaratan-persyaratan. Loh, Arab Saudi belum membuka kuota sama sekali. Jadi kalau ada informasi, mohon maaf, ada informasi keterkaitan dengan tetangga kita. Malaysia. Iya, katanya itu mendapatkan tambahan kuota 10.000. Iya, nah 10.000, mohon maaf. Itu kapan beritanya? Harus diupdate. April iya, itu. April, ya. Iya. Padahal hari ini Malaysia itu lockdown. Iya, betul. Bagaimana mau berangkat Loh, ya, Pak? berangkat kan sudah nggak mungkin kan Iya, gitu. iya. Inilah yang harus dipahami oleh oleh masyarakat, oleh dulur Kemenak Jatim semuanya. Dan yang perlu diketahui oleh dulur Kemenak Jatim, mohon maaf, yang hari ini pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah memberikan upaya semaksimal mungkin, sudah ada pendekatan diplomasi luar biasa lah. Ya, kemudian dikatakan bahwa Indonesia itu tidak bisa berangkat karena punya hutang. Ya, bagaimana itu, Pak? Itu tidak benar. Oke. Tidak benar. Mengapa tidak benar? Karena apa? Kontrak itu, ketika saya ingin kontrak sebuah rumah, maka itu Arab Saudi tidak menerima DP. Maka DP-nya itu ya DP langsung lunas itu. Begitu DP itu langsung lunas 100%, baru akan mendapatkan visa. Iya, kalau seandainya sudah 100% diberikan, kemudian kita ini baru mendapatkan visa, loh dari mana kita ini punya hutang? Uang itu sudah lunas. Satu, kalau itu hanya Indonesia yang punya hutang dengan Arab Saudi, mengapa 19 negara juga tidak ada yang berangkat? Iya. Nah, betul, ini kan itu bisa menjadi bukti ya, Pak ya. Iya, sudah terpantahkan. Iya, jadi betul. mohon maaf. Jadi dulur Kemenak Jatim jangan galau. Karena apa? Siapapun yang sudah daftar haji, maka di situ sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya haji itu ada 3 antara lain. Ya. Niat, sehat, dan biaya. Ada niat, ada biaya. Apabila tidak ada sehat, maka tidak akan bisa berangkat. Seperti tahun ini. Dan tahun kemarin ya, Pak? Iya, tahun kemarin juga begitu. Iya. Maka dari itu informasi yang tidak baik dan hoax. Iya. Oke. Ada lagi Pak yang beredar di pemberitaan itu katanya kemungkinan
Apakah memang betul itu kita tidak dapat kuota karena berhubungan dengan vaksin COVID ini Pak, yang belum berstandar dari WHO. Apakah Iya, betul itu? perlu dijelaskan lagi. Kuotanya aja belum. Iya. Loh, kok bermasalah persyaratan? Saya pengen masuk rumah, belum belum diperbolehkan. Di situ kan harus ada persyaratan. Duh, itu persyaratan masuknya aja belum kok kemudian juga persyaratan. Maka dari itu, persyaratan kuotanya dulu ditentukan, begitu ditentukan baru kemudian ada yang namanya persyaratan-persyaratan. Kuotanya aja belum. Manapun negara belum dikasih kuota sampai saat ini. Dulur Kemenak Jatim. Iya. Iya. Berarti itu semua hoax ya Pak ya? Hoax semua. Tidak ada hubungannya dengan vaksin, tidak ada hubungannya dengan hutang, Betul. Dan Oke. tidak ada hubungannya dengan kuota. kuota karena memang belum dibuka. Belum dibuka. Oke, iya. Iya. Oke Pak, sudah 2 kali penundaan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji ini. Berarti otomatis antriannya pun semakin panjang. Kira-kira ada di Jawa Timur sendiri ini Pak, jumlah jemaah haji yang tidak bisa berangkat ini sudah berapa sih Pak? Alhamdulillah, Jawa Timur ini termasuk pemegang ranking yang termasuk di atas. Iya. Karena daftar hari ini, Kak Isna, hari ini maka akan bisa berangkat di tahun 2051. Masih jauh Pak ya. 31 tahun. Ya. Kemudian setiap tahunnya jamaah yang daftar itu adalah 12.000. Oh. Setiap tahunnya 12.000. Sampai hari ini waiting list-nya untuk di Jawa Timur ada 1.500.000 sekian. 1.500.000 sekian. Ya. Bahkan waiting list ini termasuk yang termasuk terpanjang juga. Terpanjang, Walaupun ya. juga ada yang beberapa provinsi, tapi Jawa Timur termasuk yang panjang juga. Kalau kita di ranking itu se-Indonesia ranking keberapa ya Pak ya? Di Indonesia, di Jawa Timur masuk di antara 5 besar lah. 5 besar. 5 besar. Itu di antara provinsi-provinsi yang lain. Kemudian, dulur Kemenak Jatim, untuk tahun 2021, ya, mulai 2019 sampai 2021, jamaah haji yang meninggal, yang siap berangkat kemudian meninggal, itu ada 626. 626 ini bagi yang meninggal boleh digantikan oleh keluarganya. Dalam hal ini adalah suami, istri, anak kepada mereka itu. Mulai ketika meninggal mulai 29 April 2019, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19. Maka itu bisa digantikan oleh ahli waris. Oke. Maka ketika itu proses sudah dilalui, maka dia akan bisa berangkat tahun itu juga. 2022 kalau seandainya Apabila dia, dilaksanakan. iya. Tidak ada persyaratan apapun Pak, cuman menggantikan gitu aja ya. Dia harus datang sendiri. Kemana Pak? Dia harus datang sendiri ke kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota, kemudian diverifikasi oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yaitu bidang haji. Oh iya. Iya. Oke. Sudah disosialisasikan ini Pak ke Sudah insya Allah Oke, sudah iya. teman-teman semuanya. Karena apa? Termasuk hari ini tadi, Iya. dulur Kemenak Jatim, kami harus segera untuk menindaklanjuti KMA 660 tahun 2021 itu kepada seluruh stakeholder, yaitu KASI, PHU, Kabupaten dan Kota seluruh Jawa Timur. Iya. Barusan selesai. Untuk apa?
untuk menyampaikan KMA ini segera untuk disampaikan kepada masyarakat sehingga jamaah haji pada khususnya dan umumnya seluruh masyarakat ini akan mendapatkan sebuah ketenangan. Iya, betul, Bahwa Pak. apapun yang sudah diambil oleh pemerintah adalah sesuatu yang paling terbaik yang harus kita terima pada saat ini. Iya. Baik, Pak. Terkait dengan dana yang jamaah haji yang semakin panjang karena penundaan 2 kali ini, arahnya kemana, Pak, dana-dana ini? Dana-dana haji yaitu adalah BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Ya, itu dikelola dan di situ disukukan dan dimasukkan di bank syariah. Insya Allah itu aman dan tidak ada masalah apapun. Ya, jadi kalau seandainya itu menerima informasi-informasi yang kurang berkenan, udahlah, kita ini percaya kepada pemerintah. Karena apa? Kita ini harus percaya pemerintah. Kalau seandainya tidak percaya kepada pemerintah, kepada siapa lagi? Iya. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Betul, Pak. Iya. Iya. Mungkin ada pertanyaan ya dari masyarakat juga. Berarti kan bunganya semakin banyak ya, semakin bertambahnya. Sebenarnya bunganya itu kemana sih, Pak? Apakah digunakan untuk kemaslahatan umum atau untuk hanya pihak-pihak tertentu saja, Pak? Iya. Dulur Kemenak Jatim. Uang yang sudah berada di bank beberapa tahun itu dikembalikan lagi kepada jamaah haji. Yaitu namanya optimalisasi. Jamaah haji itu seharusnya untuk tahun ini kalau seandainya berjalan itu membayarnya 70 sekian juta. Tapi cukup membayar 47 juta. Kekurangannya diambil dari mana? Optimalisasi uang yang sudah ngendon di situ dikembalikan kepada jamaah haji. Jamaah haji, biayanya jamaah haji Indonesia itu termurah sedunia. Wow, iya ya. Wow, luar Terima biasa kasih pemerintah ini. ya. Ini luar biasa. 25 juta berarti, Pak. Iya, 25 juta. Jadi tinggal nambah berapa itu, Mbak? Iya. Ya, padahal itu 25 juta, 47 juta itu dikembalikan lagi di 1.500 rial. Iya. 1.500 rial itu berarti setara dengan 5 juta. Sudah luar biasa. Sudah luar biasa, sudah paling murah. Dibandingkan dengan umroh. Iya, iya. Haji itu 42 hari dengan biaya 47 juta. Dikembalikan living cost-nya 5 juta. Berarti berapa 42. itu? 42. Dalam 42 hari. Dalam 42 hari. Dibandingkan dengan umroh, waktunya 10 sampai 12 hari. Ada yang 27 juta, ada yang 30 juta, ada yang 40 juta. Luar biasa. Iya, betul, Pak. Indonesia itu luar biasa. Tetapi, mohon maaf. Marilah kita selalulah kita husnudzon terhadap pemerintah. Kita harus husnudzon kepada pemerintah. Karena apa? BPKH dibuat itu tidak lain dan tidak bukan untuk menyelamatkan dana-dana haji ini agar diberikan, agar bisa dioptimalisasikan kepada seluruh jamaah haji ini. Baik, Pak. Nah, untuk yang jemaah haji yang sudah melunasi hajinya, BPIH-nya tahun ini, Pak, kan sudah ditunda ya. Iya. Apakah boleh mereka mengambil uang pelunasannya? Oh iya. Kan mungkin ada kebutuhan, nanti aja deh tahun depan ketika saya dipanggil lagi, saya lunasi lagi sekarang untuk kebutuhan lain. Apakah itu boleh ya, Pak? Oh boleh, sangat boleh. Jadi untuk yang tahun kemarin 2020 itu ada jeda waktunya di situ. Kalau ingin mengambil, silakan tanggal sekian. Untuk tahun ini dipersilakan sepanjang tahun. Oh, sepanjang tahun. Silakan diambil. Di situ kan ada 2 komponen, Pak.
yaitu pendaftaran 25 juta dan pelunasan. Ketika yang diambil pelunasan, maka dia suatu saat nanti ada pemberangkatan, dia akan ketika ada penambahan biaya, maka dia akan terkena tambahan biaya. Iya. Oh, Ketika itu yang diambil adalah juga pendaftarannya dan juga pelunasannya, maka dia kehilangan porsi. kalau diambil uang pendaftarannya, Sekaligus, ya walaupun pelunasannya, itu Iya. sudah kehilangan porsi, Mak. porsinya ya. Ya, padahal daftar hari ini adalah masuk 31 tahun. Menunggu lagi Pak ya. Menunggu lagi. Iya, mending tetap aja nggak usah Iya. diambil yang uang pendaftarannya. Nah, Dan pelunasannya. Nah, Lupa itu kalau pelunasannya diambil berarti nanti ketika dia melunasi lagi di tahun depan terkena biaya tambahan lagi Iya. sesuai tahun tersebut. Betul. Nah, kalau seandainya di uang pelunasannya nggak diambil tahun ini, seandainya tahun depan berangkat ada kenaikan sudah tidak menambah lagi ya Pak? sesuai dengan informasi yang kami dapatkan ketika saat itu dengan Komisi 8 DPR RI, bahwa tahun ini adalah tidak ada penambahan bagi yang tidak mengambil pelunasan. Oh, begitu. Tibanya ya, Tibanya. ternyata ini tidak berangkat haji lagi. Iya. Sebetulnya, Pak, kemarin ada dari Kementerian Agama sudah membuat mitigasi. Bila mana haji berangkat, mitigasinya mulai dari 30%, 40%, 30%, 20%, 10%, bahkan 5%. Tapi kita hanya bisa berusaha, tapi Allah lah yang menentukan. Iya. Iya. Kira-kira tetap dianggap dapat pahala haji nggak ya Pak ya? Sudah daftar ditunda terus kemudian meninggal. Oh sudah, Mak. Sudah ya. Siapapun yang sudah daftar, maka di situ ada tulisannya. Jadi ketika saat itu kemudian sudah daftar, kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini sudah selesai. Urusan rukun-rukun Islamnya sudah selesai. Jadi ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, loh mengapa kamu tidak melakukan yang namanya rukun Islam yang kelima? Loh saya sudah daftar ya Allah. Iya. Tetapi nyawa saya engkau ambil ya Allah. Maka ini adalah sudah dicatat di situ sama dengan dia sudah menunaikan ibadah haji. Iya ya. Alhamdulillah. Iya Pak. Kemudian Pak untuk mengambil uang pelunasan bila memang dibutuhkan oleh calon jemaah itu prosedurnya seperti apa Pak? Sangat gampang. Silahkan datang ke Dulur Kemenak Jatim, silahkan datang ke kantor Kementerian Agama, kemudian ke bank. Sudah selesai. Cuman gitu aja. Iya. Dengan membawa apa Pak? Dengan membawa surat dari kantor Kementerian Agama tadi dan juga apa yang namanya buku tabungan. Oh gitu aja. Udah, Gampang berarti ya Pak ya. Gampang sekali. Insya Allah semuanya Iya, ini semuanya gampang karena semua Oke. hampir sudah satu atap. Jadi dalam artian apa ketika nanti terjadi sesuatu sudah diambil atau belum atau tidak, itu Kemenak itu juga akan tahu. Oke. Karena sudah saling bertautan, bersinergi satu dengan yang lain. Nah Pak, setelah keputusan tidak memberangkatkan ini, apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama, utamanya dari Kanwil sendiri nih Pak? Iya. Terkait mungkin dengan paspor-paspor jemaah, seperti apa? Baik, untuk berkaitan dengan KMA 660, maka langkah yang pertama kami ambil adalah kami mensosialisasikan dengan seluruh stakeholder yang ada. Dalam hal ini adalah Kasih PHU se-Jawa Timur. Hari ini kami sampaikan. Yang kedua adalah kami sudah berupaya semaksimal mungkin. Hari ini sudah kita packing karena seluruh dokumen negara yang namanya paspor seluruh jamaah haji di tahun 2021 itu semuanya sudah di asrama haji.
bahkan ngumpul. sudah di scanner. Jadi kalau seandainya tahun ini berangkat, Mak, kami sudah siap semuanya. Karena kami sudah rapat dengan Otban, otoritas bandara, dengan KKP, dengan dinas sosial, dengan dinas kesehatan, dengan perhubungan, semuanya sudah. Tetapi Allah berkehendak lain. Intinya persiapan sudah 100% ya Pak ya? Sudah 100%. Jadi berapapun kondisinya, berapa yang diinginkan, kuota yang diberikan dari Arab Saudi, kita semuanya sudah siap semuanya. Tetapi Allah berkehendak lain. Maka dari itu, langkah berikutnya setelah dokumen negara ini nanti akan kita packing, kemudian akan kita distribusikan lagi ke kabupaten dan kota. Harus kembali kepada sang pemiliknya. Oke. Iya. Iya. Baik Pak, rasanya semua sudah kita ulas ya terkait dengan penundaan ibadah haji di tahun 2021 ini. Baik Pak, sebelum kita mengakhiri podcast kita kali ini, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada dulur Kemenak Jatim yang rencananya akan menjadi calon jemaah haji tahun 2021 ini. Dulur Kemenak Jatim yang saya cintai dan saya banggakan, kami mewakili pemerintah sangat-sangat berharga dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mari kita selalu bersabar. Orang yang sabar adalah orang dikasih Allah dan insya Allah Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita terima dengan hati yang lapang, insya Allah itu adalah nilainya luar biasa. Pahalanya juga luar biasa. Maka mudah-mudahan dulur Kemenak Jatim, calon jamaah haji Jawa Timur ini mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keselamatan, selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita sama-sama kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bisa berusaha, Allah lah yang menentukan segalanya. Mudah-mudahan Nurul Huda selalu ada di dulur Kemenak Jatim. Terima kasih Pak. Baik Pak, kita berdoa bersama ya Pak ya. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan tahun 2022 ibadah haji bisa terlaksana kembali ya Pak ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, dulur Kemenak Jatim, itu tadi ulasan kita terkait dengan keputusan dari pemerintah yang tidak jadi memberangkatkan ibadah haji tahun 1442 Hijriah. Semoga penjelasan tadi bisa menguatkan dulur Kemenak Jatim yang harusnya berangkat haji tahun ini. Jangan lupa ya dulur Kemenak Jatim semuanya untuk subscribe pada channel YouTube Kemenak Jatim, follow pada Instagram Kemenak Jawa Timur serta Facebook Kemenak Jatim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.